kisah kita diperlihatkan seorang supir taksi yang berniat menjemput seorang narapidana yang baru bebas dari penjara. Kita sebut saja dia Pak Dede Jul. Seorang pemerkosa handal, tali air kelas kakap, dia baru bebas dari penjara. Yang kita tidak ketahui kenapa pemerintah setempat bisa mengeluarkan dia dari jeruji besi. Di sini kita dapat melihat Pak Dede Jul tidak sedikit pun menyesali perbuatannya. Malah ia berkata, Top global tali air nih bos. Mimpi kali bisa nangkap saya. Hahaha. "Woi bangsat, ini mau kemana? Kau mencoba menjebakku ya? Oh, kau belum tahu, rasakan Black Mamba ku ini. Hahaha. Rasakan ini ikat pinggangku. Setelah si musuh berhasil dikalahkan, Abang Ganteng pun langsung tancap gas dan menemui teman-temannya memberikan barang bukti atas tindak kejahatan. Setelah Abang Ganteng mengganti aksesoris mobilnya menjadi mobil biasa, ia pun pergi dengan selamat. Keesokan harinya, Abang Ganteng pun narik seperti biasa. Kayak nggak ada kejadian malam itu. Di radio terdengar kabar tentang Decul. "Nah bangsat, lepas Decul." Tiba-tiba di ujung jalan terlihat supir yang sedang ugal-ugal. Abang Ganteng pun merasa kayaknya harus diberi pelajaran. Mobil mereka pun dipepet habis oleh Abang Ganteng. Dan "Oi kurap, berhenti kau pecahkan kepalamu sini. Berhenti ku bilang." Di satu sisi, Abang Ganteng pun coba menenangkan penumpang. Kau sibuk nggak? Kalau enggak, aku berhenti bentar buat ngasih pelajaran dulu. Oke? Supaya dan iki tinggal aja. Cok, mari cok. Perkenalkan, aku Kim Dogi. Kalian terlalu cepat 100 tahun untuk berhadapan dengan. Lain kali kalau nampak di jalan, patahkan batang lehermu. Di plot selanjutnya kita diperlihatkan Kang Maria yang mau bunuh diri. Untungnya sebelum lompat dia dapat melihat tanda. Ya, tanda itu adalah tanda organisasi Abang Ganteng yang bernama Taksi Rainbow. Singkat cerita, Kang Maria sudah bersama Abang Ganteng dan dia bercerita tentang keluh kesahnya. Nasibnya, dia disiksa di tempat kerjanya. Bukan cuma tidak digaji, dia juga disiksa, bahkan dilecehkan. Penyiksaan itu terus berlanjut bahkan sampai malam harinya. Malam harinya Kang Maria ditempatkan di kulkas dan dikasih ekstra jos biar rasanya makin ngejos. Setelah itu ditutup kembali defermentasi. Setelah mendengar cerita Kang Maria, Abang Ganteng pun mengantar dia ke tempat COD untuk pemesanan lebih lanjut. Sembari menunggu orderan itu sukses, kita diperlihatkan top global cabul disiksa habis-habisan oleh si tante dan para pengawalnya. Terlihat dia babak belur bonyok sana sini. Ya, di waktu yang berbeda ternyata orderan Kang Maria berhasil di ACC oleh admin Taksi Rainbow. Tim Taksi Rainbow pun menganalisis cerita Kang Maria, mulai dari mencoba kabur, perlahan-lahan dia mencoba kabur melalui atap genteng. Dengan semangat yang gigih untuk tetap bertahan hidup, akhirnya pun Kang Maria berhasil lolos dari kejaran. Tapi yang gak disangka-sangka, dia bertemu dengan polisi. Ya, kita sebut aja dia si korup. Akhirnya pun
Si korup membawa Kang Maria pergi. Yang Maria pikir, wah akhirnya saya selamat. Tapi yang disangka-sangka, ya seperti dugaan penonton, dia adalah salah satu peliharaan dari pemerintah. Ya untungnya guys ya, polisi-polisi kita tidak seperti itu. Ya yang ngerti-ngerti aja, yang nggak ngerti nggak diajak. Berkat bantuan Kang Korup, akhirnya Kang Maria pun berhasil dibawa kembali ke dalam neraka yang teramat nyata. Dia disemprot, direndam. Dia diperlakukan selayaknya ikan yang mau disambal. Dan tim Rainbow pun setuju untuk membantu Kang Maria. Semua pada angkat tangan. Ya, mereka sepakat untuk mengakhiri penderitaan Kang Maria. Mereka pun bersiap. Abang Ganteng juga mengambil peralatannya, mempersiapkan mobilnya, sarung tangan, semua ready. Plat sudah diganti, menyamar sebagai taksi pelangi. Yang lain timnya pun bersiap dengan menjadi perusahaan ayam gila. Setelah mereka membagi tugas, akhirnya pun mereka berangkat menuju ke tempat kejadian perkara. Di tempat kejadian perkara, kita bisa melihat Abang Ganteng yang sudah mengawasi teman-temannya yang mempromosikan ayam gila. Tanpa para cabul itu sadar, mereka adalah grup taksi Rainbow. Laporan masuk, Mbak An pun di sini terlihat puas. Ya, seperti yang diharapkan, ikan memakan umpan. Mereka memesan ayam gila dari taksi Rainbow. Ya, tanpa sedikit curiga, penjahat cabul itu pun langsung pergi untuk menyiapkan kepada bosnya. Disiapkan ayam gila itu untuk bosnya, tanpa mereka sadari ayam gila itu telah disabotase oleh taksi Rainbow. Dan si polosnya, anggota cabul ini pun menaburi bubuk mesio ke dalam ayam gila. Di sisi yang lain, Abang Ganteng pun berhasil dengan mudahnya menyelinap ke rumah para kelompokan cabul tersebut. Tanpa basa-basi, dia langsung menyelinap masuk, melihat mereka sedang tertidur pulas karena sabotase ayam gila. Data sudah diterima oleh Kak Han melalui Abang Ganteng. Data itu siap diperiksa untuk disabotase. Abang Ganteng pun gabut memeriksa HP para pencabul itu. Tanpa yang dia sangka-sangka, isi dari HP itu adalah gambar Kang Maria yang sedang bugil, yang tidak pantas. Semua tersimpan rapi di situ. Di plot selanjutnya kita diperlihatkan oleh ini dia top global 1 tali air kita, Kang Decul, yang sedang disekap seperti anjing oleh CEO taksi Rainbow. Di sisi lainnya, pergerakan taksi Rainbow mulai dicurigai oleh pihak kepolisian. Ya, ini dia pihak kepolisian yang kita maksud adalah Kakak Hana. Kakak cantik, pintar, berwawasan tinggi. Ya, tanpa kita rasa, plot ini sudah mencapai ending klimaksnya. Semua bersiap di posisi, Abang Ganteng, CEO, semua bersiap untuk mengeksekusi para cabul itu. Ya, itulah ending dari episode pertama Taxi Driver. Untuk kelanjutannya, bagi yang mau bisa tulis di kolom komentar. Oke? Ya, mungkin pesan-pesan yang dapat kita ambil dari dalam film ini untuk kita, saya tegaskan lagi, untuk kita para lelaki, tolong gairahnya itu agak dikurang-kurangi ya bang ya. Bisa gawat kita, goal nanti kita kayak Abang Decul tadi. Dan untuk para pejabat di tempat kerja yang memiliki anggota, tolong ya Pak, Bu, perlakukanlah mereka selayaknya manusia. Karena banyak yang kita lihat pejabat-pejabat di tempat kerja, atasan-atasan lupa diri. Mereka memperlakukan anggota selayaknya binatang. Jarang di tempat kerja itu yang dapat memperlakukan anggotanya itu selayaknya benar-benar manusia. Oke, aku Poise, kita balik lagi di video selanjutnya. Oke, see you next time guys. Kuku Bima Energy, Rosoe para janda. See you.